berikutnya teman-teman sekalian, apa yang perlu kita konsumsi kan gitu. Nah, real food ya, kata kuncinya real food. Semakin banyak real food yang Anda makan, semakin bagus. Jadi kalau tadi mungkin saya cerita tentang karbohidrat, cari sumber karbo yang sehat. Ya, nasi merah, beras coklat atau brown rice atau sorghum juga bisa, kentang juga bisa, atau roti sumbu. Kalau ada roti sumbu itu namanya singkong ya, itu juga bisa Anda konsumsi. Nggak perlu makan nasi ya. Tapi kalau tetap makan nasi, batasi nasinya, karbonya dibatasin. Anda nanti lebih fokus di Ramadan ini dengan bahan-bahan berbasiskan serat dan protein. Jadi nasinya jangan terlalu banyak ya. Sehingga badannya powerful, jadi dapat kuat gitu loh badannya. Itu salah satu rahasianya yang kita bisa lakukan selama Ramadan ini, dan itu insya Allah ada dalam buku resep ini insya Allah, atau mungkin buku Ramadan JSR ini insya Allah. Ya. Nah lalu ya teman-teman sekalian, tadi ya bahan alaminya, minyaknya tadi misalkan tadi saya sampaikan minyak, ada minyak goreng dari sawit tadi, maka cari sumber minyak yang sehat yang lain, misalkan VCO. Jadi selama Ramadan jangan tinggal 2 minyak ini saran saya. Yang pertama VCO, yang kedua zaitun. Jadi waktu sahur dan waktu berbuka nanti selang-seling itu 2 minyak ini Anda minum. VCO minum, zaitun minum. Ya, selama Ramadan itu jadi jadwalnya itu. Ya, jadwal minum 2 minyak tadi. Ya. Kemudian karbonya tadi sudah saya jelaskan, itu diganti dengan karbo-karbo yang sehat. Ya. Juga bisa ditambahkan ya dengan ini yang paling penting sebenarnya ya, sumber-sumber serat tinggi ya, yang teman-teman bisa dapatkan dari buah-buahan dan sayur. Jadi selama Ramadan ya, satu hal penting yang Anda perlu catat baik-baik, dominasikan yang masuk dalam tubuh Anda adalah sayuran dan buah-buahan yang mengandung serat tinggi ya, atau gula-gula buah yang masih sehat. Selama Ramadan 80%. Jadi biasakan selama Ramadan itu camilan kita ya, cemilan kita gitu kan, baik di waktu sahur dan berbuka itu dengan sayur dan buah-buahan. Jadi ada satu rahasia sebenarnya yang teman-teman bisa praktekkan. Jadi sebenarnya sahur itu, sudah saya tulis juga itu di IG saya, adalah perintah ke tubuh kita untuk tidak stres. Tidak stres kenapa? Supaya tubuh tidak menghasilkan asam lambung berlebihan. Karena tidak ada makanan, biasa. Karena kan asam lambung itu keluarkan kalau ada yang diolah dalam tubuh kita. Maka sahur adalah semacam perintah gitu kan, untuk tidak terlalu berlebihan mengeluarkan asam lambung. Ya, jadi subhanallah teman-teman sekalian, sahur itu berkahnya luar biasa. Jadi nggak usah khawatir nanti. Saya aja kadang-kadang kalau Ramadan tuh senang banget. Kenapa senang? Kadang-kadang saya cuma minum air putih gitu kan. Saya minum air putih, kemudian saya minum madu gitu kan. Kemudian ada 1 sendok makan minyak zaitun atau VCO, itu sudah cukup buat saya. Kadang beberapa butir kurma udah cukup. Kenapa? Kayak perintah sebenarnya untuk mengganti bahan bakar tubuh kita dari glukosa menjadi glikogen atau lemak. Itu fungsinya sahur gitu kan, subhanallah ya. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya, apalagi Anda yang memang rencana bulan Ramadan ini untuk menurunkan berat badan misalkan. Itu Ramadan ini saatnya turun. Ya. Kalau maaf berat badannya sudah berlebihan dan massa otot nggak banyak, maka Ramadan jadi bulan untuk turun berat badan dengan cara mengurangi karbohidrat yang masuk. Ya, seperti itu. Jadi sayuran, buah-buahan. Ya. Dan lebih baik kalau bisa pilih organik, cari yang organik. Tapi kalau tidak bisa, sayuran biasa aja, cuma nanti bisa direndam dengan cairan baking soda mungkin ya, atau mungkin dengan air alkali pH tinggi untuk menghilangkan pestisidanya, itu juga bisa ya. Dan itu dibuat, jadi kalau masak waktu mau sahur, mau makan sayur tuh, masak waktu sahurnya ya. Jadi misalkan sahur subuh jam 4:30, ya udah jam 4 masak bentar aja, masak 5 menit 10 menit kelar gitu kan. Jadi dekat-dekatkan ke sahur. Jadi masak tuh sayur, buah, itu menu wajib ada gitu kan selama Ramadan ya. شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي